tetap ikuti panduan peraturan lalu lintas. Jadi jangan sampai lu sepedahan terus ngelanggar lalu lintas. Halo ladies and gentlemen, welcome back to Q Reaction. Q-Reaction kali ini gue bakal ngebahas seputar yang lagi booming nih ya, tentang tips and trick aman bersepeda di era new normal. Karena belakangan ini yang lagi ngetren ini kan sepedahan ya. Cuma gue mau ngasih sedikit aja saran ya, dan tata cara yang benar lah kalau menurut gue sih. Karena masih banyak sih orang-orang yang nggak ya kayak seharian biasa aja. Sekarang ini kan kondisinya lagi pandemi nih. Nah kita tuh harus lebih agak hati-hati lah ya. Tetap keselamatan nomor 1, hiburan nomor 2. Yang pertama itu, syarat yang pertama dan paling utama, lo harus mengendarai sebuah sepeda. Iya dong, kalau lo nggak pakai sepeda namanya jogging bos, bukan bersepeda. Bang, gue nggak punya sepeda, beli, jangan kayak orang susah. Sepedanya pun itu nggak harus sepeda yang mahal ya. Kalau misalkan lo lihat orang-orang pada beli sepeda sekian puluh juta, itu sepeda udah ada kriterianya masing-masing. Mungkin untuk downhill, dia untuk mountain bike, dia untuk race bike, dia untuk sepeda ya apalah mungkin yang membuat dia jadi mahal. Lu cukup beli sepeda second pun nggak apa-apa, yang penting lu masih bisa pakai dan berfungsi dengan baik. Bang, gua nggak punya duit, minjem sama temen lu yang punya sepeda. Bang, gua nggak punya temen, ya udah di rumah aja nongkrong-nongkrong, nyantai-nyantai sama keluarga, nggak usah macem-macem. Yang kedua, berpakaianlah secara normal. Jangan lo naik sepeda pakai baju renang, itu salah. 2, naik sepeda pakai jas hujan, gerah. Pakai aja baju selayaknya yang orang normal pakai ya, kaos, celana, sepatu mungkin, atau lo kalau mau pakai rompi kayak gua gini nggak apa-apa, pakai jaket pun nggak apa-apa, tapi kayaknya kalau pakai jaket sih gerah sih ya. Yang ketiga, jangan lupa pengaman. Pengaman itu mungkin bisa helm itu bagus ya, helm yang buat sepeda, tapi lu jangan pakai helm buat motor, nggak cocok, salah nantinya. Atau pakai topi mungkin untuk ngelindungin kepala lu dari sengatan sinar matahari. Yang keempat, ini yang paling krusial ya, pakai masker 1 kali pakai. Kayak gini nih. Pakainya juga dengan cara yang baik dan benar. Gimana bang caranya? Gue udah pernah kasih di video gue yang sebelumnya. Nanti gue kasih di sini sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Kalau lo mau ngeliat lengkapnya bisa cek di video gue sebelumnya. Gue ada sedikit tips nih, ini bagus ya, simple tapi bagus, karena pengaruhnya itu lumayan besar, walaupun kelihatannya kecil tapi itu lumayan besar. Lo tahu ini masker, ini ada bagian hijau, mungkin ada di yang merek lain itu ada warna biru, kuning, merah, atau bagian macamnya, dan putih. Jadi ketika lo sebagai orang yang sakit, misalkan lo pilek atau apapun, tolong pakai hijaunya ini di dalam. Dan itu menandakan juga bahwa lu adalah orang yang sedang sakit. Orang yang sehat, tolong pakai hijaunya di luar. Kenapa harus masker 1 kali pakai ini? Kenapa nggak masker kain? Karena bahannya tipis, cocok buat olahraga, dan dia melindungi lebih baik dibanding lo pakai masker kain. Nah, untuk masker kain sendiri, kenapa gua nggak saranin? Karena masker kain itu pada saat lo berolahraga menggunakan masker kain,
itu akan menghambat oksigen yang masuk ke dalam paru-paru lo. Lo bisa aja pingsan pada saat lo bersepeda. Tapi kalau pakai masker yang satu kali pakai itu, dia tipis kan. Jadi pada saat lo bersepeda santai ya, tolong garis bawahi, bersepeda santai, itu lo tidak akan mengalami kesulitan bernafas dan tetap aman dari sebaran virus COVID-19 ini. Soalnya ada kejadian, jadi orang ini kalau nggak salah itu dia TNI Angkatan Darat atau Angkatan Laut di berita. Dia pakai masker kain pada saat bersepeda, dan bersepedanya itu yang tidak santai karena dia dalam posisi menanjak dan akhirnya beliau meninggal karena kekurangan oksigen. Tolong itu jangan diikutin karena itu cara yang salah dan sudah ada yang kejadian. Jadi saran gua tetap pakai masker satu kali pakai. Karena apa? Lebih tipis dan lebih aman. Dan dia juga punya penyangga hidung ya. Ini ada penyangga hidungnya di sini. Ini bisa dibengkokin, ini kan dari kawat. Itu bisa ngejaga biar si kain masker ini tidak nempel ke lubang hidung lu secara langsung. Jadi nggak akan secara direct dia nutupin di sini gitu. Yang kelima, hindari kerumunan seperti biasa, jangan berkumpul di area yang terlalu ramai, kemudian tetap jaga jarak aman 1 meter kurang lebih seperti yang sudah diberitakan ya di televisi, di internet. Itu ada jarak teraman untuk menghindari sebaran virus, karena virus COVID-19 itu bisa menyebar melalui udara dengan proses droplet aerosol. Proses droplet aerosol itu apa bang? Itu juga udah pernah gue bahas di video gue yang sebelumnya, bisa dicek aja secara langsung. Paparan virus ini sebagian besar itu terjadi karena droplet aerosol. Droplet itu ada istilahnya kondisi di mana virus bertransmisi itu pindah ya dari satu inang ke inang lainnya dalam jarak dan jangka waktu tertentu. Kemudian aerosol. Yang keenam, tetap ikuti panduan peraturan lalu lintas. Jadi jangan sampai lu sepedahan terus ngelanggar lalu lintas. Kayak di video ini nih. Merah ya coy, merah coy, merah coy. Merah. Semua merah. Merah bro. Lu pikir bagus apa? Nah itu salah satu contohnya mereka ngelanggar lampu merah ya. Itu tuh berbahaya buat diri mereka sendiri dan juga buat orang lain. Jadi posisi lampu itu masih merah yang seharusnya semua kendaraan berhenti, dan ada kendaraan dari arah berlawanan yang ingin memasuki jalurnya itu terpaksa harus mengalah karena mereka si barisan sepeda ini tetap lewat begitu aja. Kemudian jangan menggunakan trotoar karena trotoar itu untuk para pejalan kaki. Jadi tetap berada di jalur yang disediakan. Yang ketujuh, bawa hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Jadi pada saat kita berolahraga, mungkin kan kita nanti akan ketemu tukang jajanan, lo pengen makan, lapar gitu. Terus susah untuk cari tempat cuci tangan. Nah itu lo wajib bawa hand sanitizer. Buat apa ya? Buat keamanan diri lo sendiri, buat keamanan orang-orang di sekitar lo gitu. Tapi yang terutama sih buat diri lo sendiri, karena takutnya kan ya kita habis nggak sengaja megang apa, kemudian di situ ada mungkin paparan virus, kita nggak tahu, itu bisa aja nanti lo kena gitu. Tapi tetap kalau misalkan lo pakai hand sanitizer terus ketemu sama air dan sabun, tetap cuci tangan di situ lebih baik. Yang terakhir, membersihkan diri ketika sampai di rumah. Ini juga udah pernah gue bahas kenapa kita wajib membersihkan diri ketika sudah sampai di rumah, ketika kita habis berkegiatan dari luar.
Yang pertama, untuk membasuh kotoran dari kulit-kulit kita, menghilangkan bau tidak sedap karena kita kan berkeringat dan bercampur debu. Yang kedua yaitu terutama untuk membersihkan atau menghindari mungkin ada virus-virus yang terbawa di badan kita dari luar, karena itu nanti bisa aja akan terjangkit di keluarga lo yang ada di rumah. Oke, segitu aja dulu, nggak panjang-panjang ya. Semoga tips ini bisa bermanfaat buat kalian nih yang masih bersepeda secara nyeleneh. Mohon sekiranya ditaati lah. Ini kan lagi masa pandemi ya. Ini juga bukan buat gue sih, ini buat kalian, buat diri kalian sendiri. Karena kalian yang melakukan kegiatan seperti ini. Seperti biasa, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like, kemudian subscribe. Dukung terus channel gua biar bisa ngasih informasi-informasi yang penting buat kalian semua.